Hai Kak Hana. Hai Kak Lita. Halo, hai adik-adik yang di rumah. Kita semua siap ya untuk beribadah sekolah minggu online pagi hari ini. Ayo siapkan seluruh keberadaan kita untuk kita menghampiri Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik nyanyi lagi pujian ini dari awal ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Mari adik-adik semua kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Haleluya. Kami datang kepadamu Bapa yang baik. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap keberadaan kami. Kami ada semua karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Engkau berkati setiap kami, berkati kami yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati kami semua untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. My God is so mighty. Haleluya. Adik-adik, bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyi pujian ini. My God is so big, so mighty. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang hebat. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too.
pujian Satria Kerajaan Allah. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Sorga, kita jagoan hebat. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Sorga, kita jagoan hebat. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Sorga, kita jagoan hebat. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Sorga, kita jagoan hebat. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Memuji, menari, melompat buat Tuhan. Haleluya adik-adik, belum capek untuk memuji Tuhan ya. Kita tetap bangkit berdiri, nyanyi pujian ini lagi buat Tuhan. Yesus, idolaku. Haleluya. Jangan lupa gerakannya diikuti. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku. Yesus, idolaku selamanya.
memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kita mau nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memberkati Tante Om yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Kami mau siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur sekali kepada Tuhan, kita sudah memasuki tahun yang baru. Oh puji Tuhan, biarlah semua kesalahan-kesalahan kita di tahun yang lama, kita bisa memperbaikinya di tahun yang baru ini. Puji nama Tuhan adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kakak akan bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, tapi sebelum itu kita harus terlebih dahulu menghafal ayat hafalan yang minggu lalu. Siapa yang hafal, ayo lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Ayat hafalan minggu lalu terdapat di mana? Terdapat di 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-19. Mari kita menghafalnya bersama-sama. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah. Puji nama Tuhan.
Puji Tuhan, siapa yang hafal? Wah, kakak yakin dan kakak percaya bahwa adik-adik yang di rumah juga menghafal ayat tersebut. Jika adik-adik belum menghafal, di minggu ini kakak akan berikan juga ayat hafalan. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memasuki ke dalam firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang hari ini kakak akan sampaikan kepada adik-adik yang di rumah. Cerita firman Tuhan ini kakak ambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 dan pasal yang ke-23. Waduh, panjang ya, 2 pasal. Berapa ayat tuh kira-kira? Pastinya banyak. Tapi tenang adik-adik, kita tidak akan membacakannya semua. Namun kakak akan membacakan untuk adik-adik di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22, ayat yang kedua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Puji nama Tuhan, di suatu kota di Yehuda ada seorang raja yang bernama Raja Yosia. Raja Yosia ini dia dipilih atau diangkat menjadi raja, dia sangat muda adik-adik. Waktu dia berumur 8 tahun, dia sudah menjadi raja. Wah, dia masih muda, tapi dia sudah menjadi raja. Tapi adik-adik, Yosia ini, walaupun dia termuda, dia mencari atau mengikuti Tuhan dengan setia. Bahkan ia mengikuti teladan yang baik dari raja-raja yang dulu memerintah sebelum dia. Dia mengikuti teladan Raja Daud, dia mengikuti teladan Raja Yosafat, dia mengikuti teladan Raja Hizkia. Dia hanya mengikuti teladan raja-raja yang baik adik-adik. Itu sebabnya dia hidup setia di hadapan Tuhan. Teladan hidup daripada Yosia ini juga, karena dia mengikuti teladan daripada raja-raja yang lain, dia juga menjadi teladan untuk kita. Puji nama Tuhan. Yosia adalah seorang yang menemukan kitab Taurat kembali. Di zamannya dia, kitab Taurat ditemukan kembali. Di mana saat dia menemui kitab Taurat itu adik-adik, dia melakukan pembaharuan yang dilakukan oleh raja-raja kemarin. Raja-raja yang jahat, raja-raja yang mencemarkan bait Allah. Namun di saat zamannya Yosia ini membaharui setiap kejahatan-kejahatan yang ada. Jadi adik-adik, Yosia dia tidak seperti raja-raja yang kemarin. Wah, memangnya Kak, kenapa raja-raja yang kemarin? Adik-adik, raja-raja yang kemarin itu sebelum Yosia, di waktu-waktu yang lalu, raja-raja yang sebelum Yosia melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka mencemarkan bait Allah. Namun pada zaman Yosia adik-adik, apa yang dilakukan Yosia? Yosia membaharui semuanya. Mari kita baca bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-23, dari ayat yang ke-4, sampai ayat yang ke-7. Namun kita hanya membacakannya ayat yang ke-6. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditembuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Jadi adik-adik, banyak sekali pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Kenapa Raja Yosia melakukan itu? Karena dia setia di hadapan Tuhan. Dia hanya menjadikan Tuhanlah satu-satunya di dalam kehidupannya. Dia ingin hidup berkenan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Raja Yosia inginkan. Puji nama Tuhan adik-adik. Yosia ini melakukan teladan yang baik kepada Tuhan. Yosia ini memberikan teladan yang baik juga untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Yosia memberikan perintah untuk menanggalkan semua kenajisan-kenajisan yang ada di dalam bait Allah. Kenajisan-kenajisan itu menyakiti hati Tuhan adik-adik. Menyakiti hati Tuhan dan membuat Tuhan itu ingin menghukum kota Yehuda.
ingin menghukum Yerusalem. Karena semua dosa-dosa yang dilakukan oleh raja-raja kemarin itu membuat Tuhan ingin menghukum Yerusalem. Namun di saat Yosia memerintah di Yehuda, saat Yosia melakukan pembaharuan, di situ Tuhan memberikan hatinya kembali kepada rakyat-rakyat yang ada, kepada anak-anaknya yang ada. Puji nama Tuhan. Adik-adik, satu ayat lagi yang harus kita baca, yaitu yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-19. Mari kakak akan bacakan untuk adik-adik mendengarnya. Puji Tuhan. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengarkan hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendasyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyahkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, satu lagi teladan yang harus kita ambil daripada Yosua, yaitu Yosua adalah raja yang rendah hati. Di saat dia mendengarkan kabar tersebut, dia langsung mengoyakkan pakaiannya. Tanda bahwa dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, yaitu dia menangis di hadapan Tuhan. Di saat dia menangis di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan langsung mendengar apa yang menjadi doa daripada Yosia. Yosia melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya, sehingga Tuhan mendengar apa yang menjadi doa daripada Yosia. Puji nama Tuhan, adik-adik. Kita harus mengambil contoh daripada Yosia. Kita harus hidup seperti Yosia, yaitu hidup sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Hidup sungguh-sungguh hanya mencari Tuhan saja. Dia tidak mencari ala-ala yang lain lagi. Dia tidak seperti raja-raja sebelumnya yang menaruh berhala-berhala di dalam bait suci. Namun di saat zamannya berhala-berhala itu dia singkirkan karena dia hanya mau mencari Tuhan saja. Mari adik-adik kita mengikuti teladan daripada Yosia, karena Yosia merupakan teladan yang baik dalam kehidupan kita. Adik-adik yang di rumah, jika ada kesempatan, adik-adik baca dari ayat Alkitab ini, yaitu mulai dari pasal yang ke-22 sampai pasal yang ke-23. Adik-adik, sangat bagus sekali teladan Yosia buat kehidupan kita dalam kita menjadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan. Kakak akan berikan ayat hafalan kepada adik-adik yang di rumah, dan adik-adik yang di rumah boleh menghafalkannya. Kalau tahun yang sebelumnya kita tidak menghafal ayat hafalan, mari tahun ini kita berubah dan kita menjadi anak-anak yang rajin dalam menghafal kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ayat hafalan untuk minggu ini terambil di dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 33a. Mari kita lihat bersama-sama. 2 Tawarik pasal 34 ayat yang ke-33a. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Sekali lagi adik-adik, Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Puji nama Tuhan, itulah ayat hafalan minggu ini. Mari kita hafal bersama-sama agar minggu depan kita dapat menghafalkannya. Puji nama Tuhan, kita sudah selesai dalam mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Ada Raja Yosia yang akan menjadi teladan untuk kami Tuhan. Biarlah kami mengikuti teladan yang baik seperti Raja Yosia Tuhan. Kami mencintai Engkau, kami setia kepada Engkau, melakukan firman-firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini dalam hidup kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, sertai kami anak-anak sekolah minggu yang ada di sepanjang minggu ini. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan berikan kesehatan,
tolong kami dalam sekolah kami. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa yang akan memberkati tiap kehidupan kami dan juga kedua orang tua kami. Terima kasih Allah yang baik, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.